Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Kota Batu bareng Bocan. Jadi ini adalah hari pertama suami berangkat ke Batu. Dia tuh sebelum ke Batu sempat mampir ke Sragentina dulu, jemput asisten yang merupakan adik ipar juga. Jadi karena Bocan nggak bisa nemenin, jadi ditemenin sama adik ipar sekalian bantu-bantu ngerekam Bobers. Karena adik ipar Bocan ini juga basicnya dia YouTuber dan dia punya channel kontennya tuh yang survival life di hutan-hutan gitu. Nanti Bobers bisa mampir kalau hobi-hobi bertualang di hutan. Dan ini bisa kelihatan ya skill ngerekamnya lumayan sih. Kalau Bocan kan ngerekam jalan ya udahlah standar aja depan doang gitu. Nah kalau adik ipar Bocan nih masih oke nih. Samping dapet, terus dari spion juga dapet. Jadi ya udah approve lah untuk skillnya. Dan mengenai perjalanannya ini dari dari Sragen ke Batu itu nggak terlalu jauh ya Bobor, sekitar 4 jam 5 jam sih. Dan kita keluar tol yang arah Kediri. Kalau keluar tolnya Surabaya nanti katanya jaraknya lebih jauh, jadi kita keluar tol yang arah Kediri, nanti ada jalan tembusnya Bobor dari Kediri ke Batu. Nah jalanannya kayak gini nih, asri banget, masih bagus, kayak lewatin pinggir-pinggir hutan gitu. Dan tadi sih jalanannya nggak terlalu curam, cuma ada satu titik yang cukup curam nih di sekitar sini nih. Pas mau masuk ke wilayah Batunya ini agak curam, jadi kalau Bobers yang mau kemari harus pastiin kondisi kendaraannya juga fit sama kayak orangnya. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu, pesan hotelnya lewat mana? Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Horizon Trunojoyo Batu Malang ini, harga kamarnya itu mulai dari 400 ribuan. Untuk tipe kamar deluxe, Bobors bisa pilih ranjangnya mau yang twin atau yang double. Kalau yang double harganya lebih mahal dikit, 500 ribuan nih Bobors. Dan ada juga tipe kamar suite Junior King, ini harganya sekitar 1.100.000-an. Nah harga-harga ini tuh belum termasuk sama sarapan ya Bobors. Kemarin tuh Bocan nambah sarapan itu harganya 80.000 per orang dewasa. Kayaknya kalau anak-anak bisa sih dapat diskon. Terus kalau Bobors mau lebih hemat lagi nih ya, jangan lupa Bobors harus pakein kupon Bocan spesial 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000 aja. Dan ini Bobers bisa lihat Horizon Trunojoyo Batu Malang ini harga awalnya itu mulai dari 416.000 kan ya. Tapi setelah Bocan pakein kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 40 ribuan, netnya jadi 374.000 aja. Lumayan banget ini Bobers. Udah gitu nih hotelnya baru, masih kinclong semua. Pokoknya nanti kita bahas ya apa aja yang keren-keren dari hotel ini. Tapi buat Bobers yang mau liburan, jangan lupa beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan sekarang kita udah sampai di depan Hotel Horizon Trunojoyo nih Bobers. Oke, kita langsung aja. Ini Horizon Trunojoyo Batu ini merupakan hotel baru dan masih belum ready 100% tapi udah cukup mumpuni. Cuma yang agak PR itu adalah di atas tuh di area drop off-nya kayak nggak ada yang jaga gitu Bobers. Jadi kita bingung turunnya di mana, lobbynya di mana. Lobbynya jelas sih di mana, cuma engkau nggak ada bellboy satupun gitu. Dan ternyata drop off-nya itu di tengah sini nih, di depan yang ada ramnya. Jadi mungkin tadi suami tuh salah kali ya. Terus kita lanjut masuk. Tadi parkirannya Bobers sudah lihat, parkirannya agak sedikit sempit tapi ada ada lift khusus dari parkiran ke dalam lobbynya. Terus juga ada akses untuk kursi roda, ada ramnya. Nah ini ada lift khusus juga sama ada akses ramnya, jadi cukup ramah untuk difabel dan kursi roda ya Bobers. Dan kita udah sampai di area lobbynya nih. Ini lobbynya tapi di depan ada kayak kafe-kafenya gitu. Terus di belakang kafenya tuh baru ada resepsionisnya. Ini estetik banget sih, dari sini aja kita udah bisa lihat ya nuansanya tuh yang kayak artsy banget. Terus ada unsur futuristiknya Bobers. Keren sih, ini hotel baru dan desainnya unik, nggak pasaran kayak hotel lainnya. Jadi makanya Bocan pengen cobain hotel ini.
Terus untuk proses check-innya sendiri juga smooth. Terus di dekat area lobby itu juga ada mini playground. Jadi ini ngebantu banget sih kalau misalnya Bobers tuh yang check-in sama anak-anak, dan anak-anak kan kalau lihat ruang lapang di lobby tuh kayak pengen lari-lari terus. Nah itu bisa dialihin tuh di playgroundnya. Terus yang atas tuh jadi ada sangkar-sangkar burungnya, lucu juga Bobers. Dan check ini udah selesai, kita udah dapat kunci, mau langsung menuju ke kamarnya. Hotelnya sendiri sih nggak terlalu luas ya, tapi sumpah ini estetik banget bangunannya. Desain interiornya maksud baca. Bangunannya sih dari luar nggak terlalu kelihatan ya uniknya. Walaupun unik juga tapi nggak terlalu seunik kalau udah nyampe ke dalamnya. Nah ini kita udah sampai di lantai kamar Bocan. Kita pesen kamar yang standar, tadi udah lihat harganya berapa. Kalau pakai diskon dan gak pakai sarapan ini harganya cuma 300 ribuan. Worth it banget ya. Jadi kalau misalnya Bobers tuh mau liburan ke Batu, cari hotel yang ramah kantong, ini recommended. Nah ini kita udah sampai kamar 223. Berarti ada di lantai 2 sih biasanya, gak terlalu tinggi. Dan ini adalah tipe deluxe twin. Ini tipe terendahnya si Bobers. Jadi ada yang suite junior kalau Bobers butuh tipe kamar yang lebih luas. Nah kalau untuk yang deluxe-nya ini kelihatan mepet banget tapi nyaman karena nuansanya tuh yang modern. Terus ranjangnya juga empuk, ada fasilitas TV, wifi, semuanya mumpuni. Dan kelihatan ngepas tapi masih nyaman sih kalau misalnya Bobers nggak bawa anak-anak. Kalau misalnya Bocan bawa anak, Bocan kayaknya bakalan lebih pilih yang tipe junior suite-nya karena lebih luas. Nah ini TV-nya ukurannya 43 inch, channelnya juga lengkap. Terus di samping TV itu ada minibar. Ini kebersihannya terjaga banget karena gelas plastik maksudnya plastik. Apa ada ya gelasnya sampai diplastikin, astaga. Kita lanjut intip kamar mandinya ya Bobers. Kamar mandinya juga minimalis tapi tetap estetik. Dia ada unsur industrialisnya karena pakai semen yang warna abu-abu tapi tetap pakai semen. Maksudnya pakai dinding yang warna abu-abu tapi tetap ada unsur klasiknya nih dari pemakaian bata-bata gitu. Terus pintu kamar mandinya juga ini bisa digeser jadi privasinya tetap terjaga dan fasilitas di kamar mandinya lengkap. Jadi ada wastafel, amenitiesnya juga disediain, sabun, shampoo, dental kit, pakai brandnya Horizon ya. Dental kitnya standar sih sama ya maklum lah karena harganya juga ramah kantong. Terus di sebelah deket pintu masuk itu ada lemarinya juga cukup mumpuni. Sekarang udah room tour, kita mau lihat sekelilingnya dulu nih, nanti lanjut explore ke pool. Ini restorannya unik banget, keren ya. Tuh restorannya tuh ada 2 bagian, ada yang di ujung sana sama yang di ujung sini Bobers. Dan tadi udah lihat restorannya, kita mau langsung ke poolnya tuh ada di lantai 5. Kayaknya sih di rooftopnya gitu. Nah ini untuk ke poolnya kita masih perlu naik tangga ya. Jadi kalau misalnya udah sampai lantai 5 harus tetap naik tangga. Ini agak PR buat Bobers yang bawa stroller atau yang bawa kursi roda karena nggak ada akses lain selain tangga ini. Tapi kalau untuk kamar, resto ya udah oke lah. Dan di sini ada beberapa bagian yang belum jadi, tapi Bocan suka sama pemandangan dari poolnya ini karena cakep banget. Tuh pas sunset, langitnya lagi senja-senja gitu. Dan di sekelilingnya tuh kelihatan perbukitan. Meski poolnya ini agak kecil ya, tapi menurut Bocan sih udah worth it, apalagi untuk harga kamar yang di bawah 500 ribu tadi kan. Tuh. Oh sorry, bukan di rooftop. Jadi ini masih ada bagian lain, tapi ini belum jadi nih Bobers, masih belum rapi. Kayaknya kalau udah jadi 100% sih bakalan makin kece ya, apalagi latar perbukitannya tuh kan bagus banget. Terus ini kolam renangnya juga ada 2, ada yang buat dewasa sama yang anak-anak. Kalau yang dewasa 120 cm kedalamannya, anak-anak tuh 50 cm. Oke lah ya. Tuh sambil berenang bisa lihat pemandangan cakep Kota Batu. Tapi ini poolnya air dingin ya Bobers. Agak tricky karena cuaca Batu kan tahu sendiri dingin. Tapi oke sih kalau Bobers tuh mau foto ala-ala karena pemandangannya sebagus itu. Abis dari kolam renang kita mau cobain makan malam di restorannya nih Bobers, karena restorannya tuh unik banget tuh. Kayak sangkar-sangkar burung gitu, lucu ya. Sumpah sih ini desainnya keren. Nah ini aksesnya agak aneh, kalau dari tangga harus naik dulu terus turun lagi. Tapi kalau lewat lift itu jalannya kejauhan. Ini Bocan bingung, aksesnya emang dibikin
kayak gini atau Bocan salah jalan, tapi aksesnya agak rumit sih. Tapi Bocan nggak tahu karena ini belum jadi 100% atau gimana, makanya aksesnya dibikin rumit. Tapi ya udah. Akhirnya sampai juga ke restorannya. Ini staffnya ramah-ramah semua Bobers. Terus kita bisa makan malam sambil lihat city light tuh di sana, bagus ya. Besok sarapan juga di sini nih Bobers. Oh tadi sorry ya, Bocan salah, sarapannya bukan 80.000 tapi 60.000. Masih ramah kantung banget ya sarapannya. Dan ini untuk menunya bisa di scan atau bisa minta buku menu manualnya. Nah ini harga makanannya masih cukup ramah kantung lah ya. Untuk harga makanan hotel gitu masih cukup ramah kantung. Apalagi tadi tuh oxtail soup biasanya kalau di hotel bintang 4 ke atas itu udah di atas 100.000. Tadi tuh masih 90 ribuan. Terus juga ini bebek masih 60.000, masih ramah kantung menurut Bocan. Dan ini dia makan malam suami Bocan. Pesennya mereka pasta semua. Aduh, kenapa sih kagak variatif? Yang satu pasta, yang satu nasi atau apa gitu. Jadi kan bisa dibandingin ya kan. Jangan pasta semua. Nah ini ada triple berry cream buat minumannya si Angling Dharma sama strawberry milkshake. Mereka cowok-cowok tapi pesen minumnya pink, gak ada yang laki Bobers. Aduh, kalau Bocan tahu kan ya Bobers, pasti Bocan pesen apa, kopi. Nah mereka pesenannya jus milkshake, kelihatan gak sih unyu-unyu banget. Untuk harga, untuk rasa makanannya, ini makanannya kata suami sih enak. Katanya sih kayak bikinan Bocan. Dia bilang enak. Tapi kalau dia bilang enakan itu ya Bobers tahu lah ya, dia gak boleh pulang. Oke lanjut. Ini adalah suasana malam hari di area hotelnya. Terus ini di penerangan di dalam kamar. Agak redup, bisa ditambah dikit levelnya biar lebih nyaman lagi. Dan sekarang udah pagi, kita mau sarapan. Sarapannya tadi nambah 60.000. Terus tempatnya sama di restoran yang semalam suami makan juga. Nah ini aksesnya nih. Katanya kalau lewat lift muter jauh, mungkin karena posisi kamar kali ya Bobers. Mungkin karena posisi kamarnya tuh jauh dari lift, makanya lebih dekat lewat tangga. Dan sekarang kita lihat restorannya pas pagi hari, bagus banget. Tuh tadi di jendelanya juga kelihatan pegunungannya. Ini sarapan disediain sarung tangan plastik gitu. Sarapannya udah buffet, tapi untuk ngambil makanannya harus pakai sarung tangan sama masker. Untuk menunya Bobers bisa lihat ya, harga hotel tuh 500.000. Menunya menurut Bocan cukup variatif untuk rate segitu. Main course-nya juga tadi ada nasi goreng, ada nasi putih sama mie goreng. Terus ada sereal, ada buah-buahan, ada bubur. Tuh, jadi sarapannya menurut Bocan sih cukup baik. Dan untuk rasa, Bocan lupa nanya nih Bobers rasanya. Tapi yang penting menunya lengkap ya Bobers. Nah ini di bawah juga masih ada buah, jajanan dan lain-lain. Sarapannya ratingnya berapa ya? Nanti Bocan tulis aja ya. Bocan lupa nanya ke suami sarapannya berapa. Nah ini dessertnya nih ada bubur mutiara. Terus juga ada jamu, ada jajanan pasar dan aneka gorengan. Wah kalau dari yang Bocan lihat sih ya, ini sarapannya untuk hotel bintang 3 atau bintang 4 ini udah dapat 9 Bobers. Tuh, karena ada pecel juga, ada makanan tradisional. Menurut Bocan ya kenapa makanan tradisional itu penting ya, karena itu yang unik kan dari daerah itu. Maksudnya kalau misalnya makanan Jepang di Jakarta ya mungkin enak, tapi kan buat Jakarta kayaknya kita nyari bukan makanan Jepang, pasti nyarinya kan menu-menu Betawi kayak gitu sih. Karena yang bikin unik kan pasti kekhasan dari daerahnya masing-masing kan. Nah ini menu sarapan suami nih Bobers. Tuh sambil makan sambil mandangin desainnya yang estetik, atau Bobers yang mau lihat pemandangan juga kelihatan dari jendelanya. Bagus ya. Restorannya cakep, kamarnya agak sempit tapi masih nyaman. Yang kurang adalah internetnya, mungkin bisa ditambah speednya. Bocan kurang paham apa karena dia belum buka 100% atau gimana, tapi kemarin katanya tuh internetnya agak sedikit lelet. Lola mau Bocan ya scaloading lama. Dan sekian review Horizon Trunojoyo Batu dari Bocan. Ini bakal masuk list hotel-hotel terbaik di Malang nih kayaknya, karena harganya murah, pemandangannya bagus, dan pelayanannya recommended. Terima kasih Bobor sudah ikutin perjalanan Bocan. Dadah.